Halo, kita sambung lagi pelajaran kita berikutnya. Setelah kita pelajari uptrend, sekarang kita lanjut dengan downtrend trendline. Walaupun kita udah pelajari banyak, tapi kita coba pahami sekali lagi. Downtrend trendline kita combo dengan SNR. Setelah apa yang dari pertama, kedua, breakout semua kita akan implikasikan dengan barengan dengan trend supaya kita lebih memahami situasi dalam market. Oke? Downtrend trendline, downtrend untuk mengetahui market sedang menurun dan downtrend. Kita udah tahu contohnya, kita udah lukiskan tadi. Posisi apa yang harus kita ambil? Kita harus sell saja dan kita harus konformasikan dengan SNR and breakout ataupun kita implikasikan dengan lain cara ataupun kita udah tahu downtrend tapi bagaimana kita mau entry kita pelajari di sini karena ketua akan ajarin kalian satu persatu sampai kalian mengerti cara trade yang benar dengan basic SNR, downtrend, uptrend semua dan sebagainya. Oke, pastikan kalian nonton video ini sampai ke part seterusnya sampai ending. Ini baru part ke-6, kita lanjut. Oke. Ketika downtrend terbentuk, price itu datang dari atas karena dia downtrend, udah pasti dari atas. Kalau dia dari bawah, uptrend. Kalau dia ke samping, itu sideways. Oke? Kita lihat marketnya ya. Dia datang, dia memecahi support. Support level ini dia pecahi, ya. Dia membuatkan satu new support dan di mana kalian harus entry? Kalian harus entry sell saja di mana? Di bagian resisten ataupun SBR yang kita pelajari tadi. SBR itu apa? Support become resistance. Bagaimana support become resistance terbentuk? Ketika breakout ini terjadi, ini support, breakout bulatan biru ini dia datang untuk retrace. Setiap breakout dia akan datang retrace untuk sama ada dia akan melanjutkan kenaikan ataupun penurunan. Di sini adalah level untuk kalian sell. Kenapa ini untuk level sell? Karena ketika market itu datang, ya, dia datang, dia breakout area supportnya ini. Ini adalah breakout. Kita buat B juga. Kenapa B? Karena dia become ataupun breakout. Oke, ketika dia datang, ini adalah resisten kita yang baru. Kenapa? Karena dia membuatkan satu rejection di area support dan dia ini resisten. Kenapa resisten? Otomatis resisten itu dia adalah label tinggi untuk dia melakukan penurunan. Dia terjadi penurunan. Tadi kalau kalian ambil risk untuk sell di area ini karena dia membentuk resisten, ini adalah poin untuk kalian sell. Di sini kalian bisa take risk untuk kalian entry. Di mana SL-nya, Bang? SL itu bisa kalian letak 10-20 pip daripada last entry kalian. Misalkan kalian entry di sini, ini pun poin resisten ini adalah poin juga untuk kalian last entry. Kalau misalkan zonanya ini nanti dia apa ya? Nanti dia tembus sedikit sebelum dia melanjutkan penurunan, bisa jadi ini jadi poin terakhir untuk kalian sell. Tapi yang kita pelajari di sini, poin sell kalian adalah di sini. Ketika dia breakout, kalian bisa letakkan SL kalian itu 5 dalam 10-20 pip daripada last entry. Contoh ini 20 pip. Kalian bisa letak 20 pip ataupun 10 pip daripada last entry kalian. Jadi ini adalah SL. Sama juga seperti ini. Ini contohnya lukisannya ya. Poin kalian entry berada di level ini ya. Ini untuk kalian naik. Kalau dia berubah trend, ya, kalau dia berubah trend itu udah menjadi satu uptrend. Tapi nggak salah juga karena di sini ada level resisten ya, resisten yang baru terbentuk di sini. Di sini ada resisten yang harus dipecahkan juga. Selagi dia nggak pecah, otomatis dia bisa balik lagi ke bawah sampai di breakout ini. Ketika dia breakout, kita tunggu retracement. Itulah yang kita bilang dengan downtrend di combo dengan SNR. Untuk kalian pahami cara entry yang benar. Oke, kita coba lanjut ke chartnya supaya kalian lebih mengerti. Oke, ini adalah contoh uptrend tadi. Kita coba cari downtrend. Ini adalah contoh downtrend ya. Ketika market sedang menurun ya. Ketika market sedang menurun, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah support level. Support level. Oke. Ini adalah support level.
Ini adalah support level. Ketika market datang ya, ketika market datang dia memecahi area supportnya ini, dia datang, dia tembus, tapi ini nggak berhasil. Ketika di sini dia breakout, dia turun. Di sini nggak ada kalian dapat poin untuk kalian sell. Kenapa nggak dapat? Karena dia nggak ada satupun price yang datang ya. Price yang datang dia tembus terus melebihi apa? Melebihi resistennya. Kita harus cari apa? Kita harus cari entry di poin ini. Di poin ini. Ini adalah poin terakhir. Di sini pun poin juga, tapi dia nggak berhasil. Kemungkinan kalau kita entry, kebarang kalian SL karena dia apa? Dia nggak memenuhi trading plan kita. Tapi setidaknya kita punya trading plan. Kalau kalian nggak ada trading plan, susah. Bukan kita bilang market itu 100% mengikuti perintah yang kita mau, mengikuti analisa yang kita mau. Tapi setidaknya dengan adanya risk, kalau tadi di sini SBR, kalian letak di sini, kalian letak SL kalian di atas ini, kemungkinan kalian berapa pip. Begitulah contohnya. Ini kita berdasarkan time frame besar. Kalau kalian mau implementasikan di time frame kecil, misalkan kita pakai H1, bentar ya. Kita coba lihat. Oke, kita bisa ambil di time frame H1 ya, H1. Ini adalah contoh downtrend juga ya, contoh downtrend bagaimana kita ini 1 2 3, oke. Ketika di level ini ya, level ini kita coba kecilkan time frame. Di level ini adanya satu support. Oke. Satu support. Support level di area ini, support level di area ini. Kita coba tandai supaya kalian paham jelas bagaimana market itu bergerak berdasarkan analisa. Ini adalah resisten, adalah support. Ketika dia breakout di area ini, dia otomatis dia udah membuatkan satu fully body. Di saat dia fully body, otomatis support baru terbentuk. Ini support 1, ini support 2. Ketika dia retrace, dia datang, ini adalah poin untuk kalian buy seperti yang kita pelajari barusan. Ya. Oke, ini adalah poin untuk kalian sell. Kenapa? Karena di sini adalah puncak terjadinya breakout. Dia tembus, dia datang. Ini adalah downtrend ya. Dia tengah lagi downtrend. Kalau kalian entry, kalian bisa lihat berapa pips yang kalian dapatkan di dalam setup ini. Ini adalah poin. Ketika dia breakout di sini, dia hanya retest sedikit untuk dia melanjutkan penurunan. Ini adalah poin juga buy sell ketika dia breakout. Apapun, ini adalah contoh downtrend yang bisa kalian pakai. Gak seharusnya time frame besar. Kalau kalian jenis scalping, kalian bisa kecilkan time frame. Kalian cari trend, kalian bisa aja entry di zona breakoutnya SBR ataupun kita gunakan SNR. Itu adalah basic yang harus kalian pahami dari part 1 SNR, kalian pahami sampai ke part 6 ini. Kita tunjuk part berikutnya untuk kita pahami marketnya lebih dalam. Ciao.